Semua yang siap mendengar firman Tuhan berkata, amin. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Silakan duduk. Shalom. Selamat memasuki bulan Desember. Kita sekarang sudah ada berapa lilin? Ini sudah 2 lilin. Kita memasuki minggu Advent yang kedua, saudara. Mari kita akan belajar dari kitab Matius. Topik kita sepanjang bulan Desember adalah tentang Natal dan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengannya. Kita akan melihat di dalam Matius pasal 2, kita belajar kembali dari orang Majus, saudara. Kita sudah sering sekali membaca perikop ini, tapi mari kita akan melihat dari perspektif yang berbeda. Orang Majus, Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12 kita akan baca bergantian. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Saudara, ayat 2. Dan bertanya-tanya, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Di mana? Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis di dalam kitab Nabi. Yang akan. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Kabarkanlah. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ya, sudah banyak sekali firman Tuhan bicara mengenai orang Majus itu. Dan mungkin kita mendengar seringkali terjadi pengulangan-pengulangan dari apa yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Tetapi hari ini kita akan melihat dalam perspektif yang berbeda. Saya akan mengajak saudara untuk pertama-tama melihat apa yang dibawa oleh orang Majus itu kepada Tuhan Yesus. Sebelumnya kita harus mengingat bahwa sesungguhnya orang Israel ini sudah tahu, karena sudah ada nubuatan mengenai kedatangan Mesias. Sudah ada nubuatan. Masalahnya mereka tidak percaya tentang nubuatan itu. Ketika Herodes kaget mendengar pertanyaan orang Majus itu bahwa ada raja orang Yahudi yang baru dilahirkan, dia merasa tersinggung karena dia adalah raja waktu itu. Bagaimana ada raja berikutnya? Aku masih menjabat sebagai pimpinan di dalam wilayah ini. Dan dia bertanya kepada orang-orang teolog yang ada di sekitarnya dan berkata, memang ada nubuatan Nabi di Betlehem. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukan yang terkecil dari antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Persoalan yang terjadi di Natal yang pertama. Sebenarnya yang membuat Natal itu kan kita, saudara. Yang menganggap ini peristiwa Natal kan kita. Mereka tidak menganggap itu sebagai peristiwa Natal. Ada kelahiran yang kemudian dikonfirmasi melalui pernyataan para nabi. Dan kita akhirnya menganggap kelahiran itu sebagai Natal yang pertama. Persoalan mereka adalah tidak percaya. Sama seperti hari-hari ini muncul gerakan yang berkata, buat apa merayakan Natal? Tahu kenapa? Karena mereka berkata bahwa perayaan Natal sama dengan perayaan berhala. Hari raya berhala pada tanggal 25 Desember. Memang betul sebelum kekristenan pada tanggal 25 Desember itu seluruh Romawi memperingati tanggal itu sebagai tanggal penyembahan dewa matahari. Tapi setelah terjadi pertobatan di mana kekristenan masuk di dalam seluruh wilayah penjajahan Romawi, mereka mereplace perayaan itu. Kalau dulu setiap tanggal 25 engkau memperingatinya untuk dewa-dewamu, paganmu, maka sekarang ganti dengan Kristus. Peringatan terhadap kelahiran Kristus. Jadi kita kalau tanggal 25 bukan
menyembah atau memperingati penyembahan dewa pagan. Tapi alamat penyembahan kita adalah Kristus sendiri. Persoalan adalah persoalan ketidakpercayaan. Dan ini yang terjadi pada Natal yang pertama. Makanya saya selalu berkata bahwa orang yang tidak percaya tidak akan pernah mendapat berkatnya. If you believe. Kalau Anda tidak percaya pekerjaan-pekerjaan Tuhan, apalagi jelas-jelas nyata di dalam Alkitab, ditulis, maka kita akan kehilangan berkat-berkat kita. Kita akan gagal menjadi seperti orang Majus yang datang menyembah Tuhan. Udah jauh-jauh loh saudara. Mereka datang dari mana? Dari Irak. Dan itu bukan perjalanan naik pesawat 7 jam, 8 jam seperti kalau kita pergi ke Holy Land. Ini perjalanan berhari-hari, berhenti di jalan, mengaso, memberi makan unta, mencari perbekalan, berjalan lagi, berhenti lagi. Ini perjalanan 2 tahun. Mereka melihat bintang itu pertama waktu Yesus lahir. Dan 2 tahun kemudian mereka baru sampai di Bethlehem. Dan ini bukan hal yang mudah. Jauh-jauh hanya untuk tidak percaya. Terlalu mahal harganya, saudara. Mari kita belajar dari orang Majus ini supaya kita pula mendapat berkat seperti mereka. Haleluya. Bagian yang pertama yang kita pelajari adalah tentang Mas, Kemenyan, dan Mur. Banyak misteri yang menyelubungi pemberian orang Majus ini. Orang Majus itu datang ke Bethlehem tidak hanya untuk menyembah Tuhan. Tapi mereka mempersembahkan sesuatu kepada Yesus. Matius mencatat 3 benda yang sangat penting. Dan ini menjadi objek para pengkhotbah, objek para pendeta, objek setiap orang Kristen untuk diselidiki. Kenapa sih mereka memberikan Mas, Kemenyan, dan Mur? Apa artinya Mas, Kemenyan, dan Mur itu? Kadang-kadang saya agak ketawa ketika orang bertanya kepada Abuna, menurut Abuna apa artinya Mas, Kemenyan, dan Mur? Ya enggak tahu lah, pokoknya dia bawa apa? Dia bawa apa? Dia bawa emas, ya emas. Dia bawa apa? Kemenyan, ya kemenyan. Persoalan kita adalah kita ingin menggali lebih dalam. Nah, saudara, ada 3 pengertian mengenai Mas, Kemenyan, dan Mur. Yang pertama pengertian secara tradisi. Emas dan kemenyan dan mur di masa itu adalah benda yang sangat berharga. Secara tradisi, orang Majus dimengerti membawa benda yang sangat berharga karena mereka bertemu raja orang Yahudi. Yang mereka tuju bukan orang biasa. Mereka pergi kepada raja. Dan saya percaya mereka tahu bahwa ini adalah bukan raja yang seperti mereka kenal. Di mana mereka berada ada raja, di mana mereka pergi ada raja. Mereka tahu bahwa ini adalah raja yang berbeda. Maka mereka membawa persembahan yang sangat berharga. Kita semua tahu bahwa emas, kemenyan, dan mur bukan benda yang mudah didapatkan. Selain bukan karena benda yang mudah didapatkan, dia menjadi benda yang sangat mahal di masa itu. Dan mereka tahu bahwa benda ini cocok untuk dipersembahkan kepada raja. Karena mereka menghormatinya. Apa yang kita pelajari dari kisah ini? Dari makna, dari mana tradisional ini? Saudara, kalau kita menghadap raja, dan kita tahu Yesus adalah raja di atas segala raja. Seperti yang Abuna selalu ajarkan kepada kita. Jangan pernah hadir di hadapannya dengan tangan kosong. Natal ini mengingatkan kita semua. Tanpa sadar kita sudah memasuki bulan Desember. Setahun, saudara. Dan sebentar lagi kita akan memasuki perpisahan tahun, tanggal 31 Januari itu. Sadarkah kita bahwa di sepanjang tahun yang barusan dan akan sebentar lagi akan kita lewati ini. Itu karena ada berkat raja di atas segala raja dalam kehidupan kita. Raja di atas segala raja. Sadarkah kita bahwa ketika kita hampir setahun ini menghadap kepadanya, apa yang berharga yang bisa kita berikan kepadanya? Apa yang berharga ketika kita hadir dalam ibadah? Apakah kita bawa rasa ngantuk kita? Apakah kita bawa pikiran kita yang liar kemana-mana? Nanti habis ini makan apa? Apakah kita berkata, ngantuk. Apakah itu sesuatu yang berharga? Hendaknya ini menjadi refleksi pribadi buat kita di Natal ini. Karena kita akan memperingati kelahirannya. Benarkah di sepanjang tahun ini aku sudah memberikan yang terbaik buatnya?
Itu pengertian secara tradisional. Hal yang kedua, orang membicarakan persembahan orang Majus, emas, kemenyan, dan mur itu sebagai sesuatu yang simbolik. Simbol. Karena kan Alkitab kita ini kan ditulis di dalam kesusastraan dan gaya bahasa sarjana orang-orang Yahudi. Dan kita tahu bahwa kesusastraan di Timur Tengah, di Timur dekat kuno lebih tepatnya saudara, Timur jauh kuno, itu sangat kaya dengan bahasa-bahasa simbolik dari setiap kesusastraan yang mereka hasilkan. Emas itu melambangkan dan selalu identik dengan yang namanya kerajaan, kemuliaan. Makanya kalau kita melamar anak orang, kita melamarnya pakai emas. Karena emas tidak luntur. Betul ya sih? Itu melambangkan kemuliaan kerajaan. Kerajaan siapa yang sedang digambarkan? Kerajaan Mesianik, kerajaan Kristus, kerajaan Allah yang dibawa oleh Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Jadi orang-orang Majus ini tahu bahwa dia bukan hanya raja di atas segala raja. Dia adalah raja yang menghadirkan kerajaan yang kekal di tengah-tengah kita. Jadi mereka memberikan emas itu sebagai simbol. Supaya semua orang mengerti bahwa ada satu kerajaan yang berbeda dari kerajaan yang kita kenal di sekeliling kita. Yang penguasanya jauh melebihi seperti lagu tadi. Tidak tertandingi, jauh melebihi raja-raja yang ada di dunia. Emas itu adalah simbol. Kemenyan. Kemenyan saudara. Apa yang kita pahami tentang kemenyan? Di dalam perjanjian lama, imam-imam kalau menghadap Tuhan, mereka membawa dupa yang ditaburi kemenyan. Kenapa dengan kemenyan? Coba kalau kita membakar kemenyan, dia akan menghasilkan apa itu? Bau dan apa? Asap. Wangi-wangian. Gereja mula-mula itu seperti itu penyembahannya, saudara. Dan itu adalah fungsi imamat. Orang Majus sedang memberitahu kepada dunia bahwa Yesus bukan hanya dengan misi kerajaan, tapi dia juga membawa misi imamat. Imam. Di zaman perjanjian lama itu orang tidak bisa langsung menghadap Tuhan. Harus melalui imam. Doa-doa harus dipanjatkan melalui imam. Mempersembahkan harus melalui imam. Yesus memberitahu kepada kita, aku adalah pengantara antara engkau dengan Bapa. Makanya kalau kita berdoa di dalam nama Yesus. Bapak Ibu sadar gak sih? Di dalam nama Tuhan Yesus, karena apapun yang kau minta kepada Bapa di dalam nama aku, kita akan menerimanya. Dan itu bicara mengenai perantaraan. Yesus pengantara kita. Sungguh luar biasa orang-orang Majus ini, mereka tahu apa yang akan terjadi ke depan. Mereka meletakkan dasar pengertian mengenai eksistensi Yesus secara simbolik. Dan mur itu dipakai, biasanya misalnya kakimu memar saudara, dikasih minyak mur saudara, memarnya hilang. Karena terantuk misalnya. Mur juga dipakai untuk memberi bau yang harum. Masih ingat Esther? Dia direndam dalam minyak mur saudara. Sampai tulang-tulangnya aroma itu memberi bau yang harum. Jadi kalau dia lewat saja, saya nggak bisa membayangkan kalau Ratu Esther lewat di tengah-tengah kita. Baunya bisa ketinggalan sampai seminggu kali ya. Sebab kalau Abuna naik lift sama orang Mesir, perempuan Mesir, Abuna sudah tahu bahwa yang naik lift ini sebelumnya adalah perempuan Mesir. Kenapa? Karena baunya, walaupun dia sudah nggak ada, kita lewat lorong masih ada bau, pasti ada perempuan Mesir tadi lewat. Karena mereka suka mengasapi baju mereka dengan bau-bauan yang harum. Kenapa sih orang Majus membawa mur sebagai simbol apa? Saya percaya bahwa hati mereka digerakkan untuk memberitahu kepada kita hari ini bahwa Yesus yang disembah raja di atas segala raja itu akan mati. Dan itu adalah simbol dari kematian Kristus. Mati buat apa? Mati sia-sia? Tidak. Mati untuk menebus dosa kita. Mati menggantikan kita. Karena seharusnya yang mati kita. Tapi karena dia ada, maka kita tidak jadi mati, tetapi hidup. Dia yang menanggung kematian karena dosa itu bagi kita.
Itu yang perlu kita ingat. Menjelang Natal, di setiap bulan Desember itu mengingatkan kita. Bahwa ada makna tradisi dan ada makna simbolik mengenai emas, kemenyan, dan mur. Dan kita juga tahu, emas, kemenyan, dan mur ini memiliki fungsi obat-obatan. Sekarang ini coba lihat, kalau untuk awet muda, ditabur dengan debu emas. Betul ya? Sekarang ada obat yang diminum dicampur dengan debu emas. Kemenyan itu adalah bagian dari obat-obatan. Treatment. Mur apalagi digunakan untuk, mur itu digunakan untuk pembalseman dan juga digunakan sebagai kalau sakit jadi tidak sakit itu loh, apa namanya itu? Anestesi. Emas, kemenyan, dan mur bicara mengenai kehadiran Tuhan yang akan memberi obat bagi segala sakit penyakit kita. Makanya Abuna percaya, saudara, bahwa kalau kita menyelaraskan kehidupan kita seperti yang orang Majus ini lakukan, maka segala berkat dari makna tradisi, segala berkat dari makna simbolik, dan segala berkat dari makna pengobatan ini akan hadir dan nyata di dalam kehidupan kita. Ini yang pertama. Apa yang mereka lakukan dengan emas, kemenyan, dan mur itu? Mereka mencampur satu paket, saudara. Mereka tidak membawanya terpisah, satu paket. Dan dalam satu tindakan yang dilakukan oleh orang-orang Majus itu. Apa tindakan itu, saudara? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Kata kunci yang kedua, selain emas, kemenyan, dan mur, adalah penyembahan. Di setiap bulan Desember kita ingat, orang Majus itu bukan hanya ingat rupa mereka, bukan hanya ingat tampang mereka, bukan hanya ingat sekedar emas, kemenyan, dan mur, tapi emas dan kemenyan itu, emas, kemenyan, dan mur itu menjadi satu paket dengan sebuah tindakan mereka. Apa itu tindakan mereka? Yaitu menyembah. Mari katakan bersama-sama dengan Abuna, menyembah. Wow. Menyembah. Dalam bahasa Ibrani, menyembah itu digunakan kata sakah. Sakah. S-A-C-H-A-H. Sakah. Apa artinya sakah? Mengangkat tanganmu. Dan memandang ke atas. Makanya kalau kita lagi nyanyi, ketika kita mengangkat tangan dan memandang ke atas, itu bukan hanya sekedar tindakan performatif. Tapi kita sedang mengekspresikan bahwa hidup kita, diri kita, tubuh kita sedang menyembah Tuhan. Justru kalau kita begini-begini, kira-kira Tuhan senang disembah enggak? Tuhan senang disembah enggak? Tuhan senang disembah enggak? Senang. Kalau gini, raja di dunia senang disembah enggak? Senang. Tuhan senang disembah enggak? Karena dalam penyembahan kita sedang menyanjung Tuhan. Ingat lagu ini, ku sanjung kau di tempat tinggi. Jadi Tuhan senang dengan sakahnya kita. Sakah. Ketika kita masuk dalam gereja itu adalah kesempatan bagi kita untuk sakah. Ketika kita berdoa itu kesempatan bagi kita untuk sakah. Karena kita sedang mau menyenangkan Tuhan. Bukan hanya menyenangkan Tuhan seperti asal Bapak senang, asal Tuhan senang. Tidak. Tapi kita sedang mempersembahkan dalam tanda kutip emas, kemenyan, dan mur kita kepadanya. Karena dia adalah raja di atas segala raja yang memang patut dihormati. Orang Ibrani, kalau mencoba mencari arti kata Ibrani, sakah, mereka melihat dari huruf konsonannya. Kita kan membaca itu kan karena kita nggak bisa baca tanpa konsonan, bukan? Jadi sakah itu berasal dari 3 huruf. Yang pertama adalah sen, yang kedua cet, dan yang ketiga hei. Kita harus belajar memahami itu ya saudara. Saya akan menjelaskan kepada saudara. Sakah itu berasal dari 3 huruf, yaitu sen, cet, dan hei. Kata sen itu menggambarkan gigi. Saya nggak bisa kasih contoh karena gigi saya ada yang busuk. Tapi bayangkan sebuah gigi yang mengkilat.
gigi yang bersih, gigi yang putih. Itu artinya sen. Jadi ketika Anda tersenyum, gigimu mengkilat, putih, celing. Itu artinya sen. Dan gigi digunakan untuk apa, saudara? Untuk mengunyah makanan. Ketika kita makan daging, kita sedang menekan daging itu dengan gigi kita. Makanya agak susah ya kalau kita makan daging dengan atau tanpa gigi. Betul ya? Saya suka ngerjain, dulu siapa yang suka saya kerjain ya? Dia ada gawat gigi itu ya. Ayo makan itu jagung. Saya bilang, saya suka ngerjain jagungnya nyangkut di mulut. Jadi kita nggak bisa mengunyah atau menekan makanan dengan baik. Itu arti kata sen. Yang kedua, chat. Apa arti kata chat? Saya harus lihat catatan. Chat itu saudara, jadi misalnya ada masuk lebih dalam, itu artinya. Dan lebih dalam yang dimaksudkan di sini adalah ruang khusus. Ruang yang tersembunyi, tapi ketika kita berada di dalamnya, kita menjadi orang yang terlindungi. Yang pertama tadi apa? Sen, itu bicara mengenai kemilaunya gigi dan fungsi gigi untuk menekan. Yang kedua apa? Chat, itu bicara mengenai sebuah ruang yang tersembunyi, yang lebih dalam, dan tujuannya untuk melindungi kita menjadi ruang private. Jadi ketika kita sedang, nanti, kesimpulannya nanti. Yang terakhir adalah hey. Hey artinya merentangkan tangan. Hey artinya mengangkat tangan. Gini. Atau merentangkan kedua tangan. Memandang ke atas. Atau juga membungkuk dengan rasa hormat. Itu artinya hey. Jadi sahkah saudara? Ketika Anda melakukan penyembahan dalam konsep sahkah, Anda sedang membungkuk kepada Tuhan karena Tuhan menekanmu. Di dalam kemuliaannya. Dan Anda merasakan kemuliaan Tuhan itu atasmu. Itu yang Abuna ajarkan sebagai kabot. Masih ingat itu? Bicara tentang kabot, siapa korban kabot terakhir? Chapter Jakarta. Dan ketika kita merasakan kabot itu turun atas kita, kita sebenarnya sedang dibawa di dalam ruang pribadinya Tuhan. Jadi ketika kita menyembah, makanya saya paling senang lihat ada jemaat yang menyembah Tuhan. Nggak peduli orang di kirinya begini, orang di kanannya diam-diam aja begitu, tapi dia antusias. Karena dia tahu bahwa penyembahannya adalah sebuah pertemuan pribadi dengan Tuhan. Untuk mengalami kemuliaan Tuhan. Dan dia tahu pasti ada berkat khusus untuknya. Haleluya. Coba ikuti kata-kata Abuna. Ketika aku menyembah Tuhan, aku dibawa atau masuk ke dalam ruang pribadi untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk diproteksi, dan aku tahu di sana ada berkat spesial. Itu. Kadang-kadang kan kita mau, Tuhan berkati aku, kirim berkatmu. Itu mudah buat Tuhan. Tapi apakah kita memberikan sebuah atau memperlihatkan sebuah sikap yang membuat Tuhan bermurah hati kepada kita? Kalau dia tahu kita antusias buat Tuhan, berkatnya itu mengalir. Tapi kalau dia tahu kita tidak antusias, dia berkata, bagaimana mungkin berkat ini nanti bisa aku berikan kepadanya? Dia tidak menghargainya. Itulah artinya jangan pernah melemparkan mutiara kepada babi. Kenapa? Karena babi tidak tahu benda berharga. Itu artinya bukan berarti kita semua jadi babi. Tidak. Itu makna simbolik. Bahwa ada orang-orang yang tidak bisa menghargai hadirat Tuhan.
Itulah sebabnya Bunda mengajar kita hari ini. Supaya ketika mulai besok, minggu depan, saat kita menyembah Tuhan, kita sedang sakah. Bukan sakau. Sakah. Justru hadir di samping orang-orang yang lipat tangan di dada. Antusias di dalam Tuhan. Biar ketularan ke dia. Yang diberkati Anda kok. Karena sakah adalah hubungan pribadi. Kita sedang dibawa masuk secara personal ke dalam kediaman Tuhan. Kita sedang membungkuk atau mengangkat tangan dan merasakan dia menekan kita. Dan orang-orang yang seperti itu tidak akan kehilangan berkatnya. Enggak kehilangan berkatnya. Kejadian pasal 18. Coba kita lihat. Kejadian pasal 18. Pasal 1. Pasal 18 ayat 1, sorry. Abraham sakah kepada Tuhan. Dan kita lihat apa hasil yang diperoleh oleh Abraham. Bisa ditampilkan? Nah. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya pada hari panas terik. Lihat ayat kedua. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu apa? Sujudlah ia sampai ke tanah. Sujudlah ia sampai ke tanah. Artinya sakahlah ia sampai ke tanah. Kalau dikatakan sampai ke tanah, menyembah 3 orang itu. Jadi dia mengangkat tangan, dia begini, dan sujud sampai ke tanah. Pada waktu itu Abraham belum punya anak. Hati 3 orang ini senang. Dan salah satu di antara 3 orang ini adalah Elohim. 2 yang lainnya adalah malaikat. Lalu kita membaca ayat berikutnya, ayat 3 sampai ayat 9. Terjadi interaksi antara mereka. Betul? Nah, lihat ayat 9. Kita baca sama-sama. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya apa? Di sana, di dalam kemah. Ayat 10. Dan firman-Nya. Saudara, coba lihat. Dan firman-Nya. Orang-orang yang sakah terhadap Tuhan akan mendapatkan firman-Nya. Itu disebut dengan rema. Sebab kalau Anda tidak sakah, yang Anda dapat, yang bawa pulang adalah ngantukmu, pikiranmu, makananmu yang Anda pikirkan selama khotbah berlangsung. Tapi orang-orang yang sakah terhadap Tuhan akan bawa pulang firman-Nya. Dan kita tahu firman itu adalah kuasa. Dan apa firman yang diterima oleh Abraham? Mari kita baca sama-sama. Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Abraham ketika sakah mendapatkan firman-Nya. Dan firman-Nya itu adalah berkat personal untuk dia. Apa berkat personal untuk Abraham? Ini berita besar, saudara. Abraham punya anak. Umurnya waktu firman ini dia terima 99 tahun. Dan ketika dia mendapatkan anak umurnya 100 tahun. Istrinya udah mati haid.
Bapak Abraham udah loyo. Ingat cerita Abuna waktu pertama kali ke Holy Land. Seorang sopir kasih saya sebuah minuman. Bukan minuman ya. Apa itu? Seperti madu. Sebentar Abuna minum. Dia kasih, Abuna, this is for you. Apa ini? Take it. Oke. Jadi saya masuk ke toko, saya bawa, karena waktu itu saya nggak ngerti bahasa Ibrani, dan saya nggak tahu itu bahan apa, seperti sirup. Saya bawa. Saya pakai baju pendeta, dan pakai kalung salib. Semua orang di toko ngeliatin saya. Termasuk yang perempuan-perempuan. Ngeliatin saya bilang, apa yang salah? Saya pergi ke kaca, saya lihat penampilan saya, loh, rapi. Apa yang salah? Saya bawa benda tadi itu, yang dikasih sopir dari depan. Karena itu dijual di toko itu. Jadi dia kasih. Ternyata saya ini, kenapa semua orang pada melihatin saya? Kenapa? Apa yang salah? Karena itu Abuna. Ini apa? Itu obat kuat Arab. Jadi mereka kaget. Abuna pakai baju pendeta, ada kalung salib, tenteng obat kuat. Saya bilang, saya keluar langsung menemui para sopir. Hey! What is this? Wah, ketawa mereka semua teriak-teriak. That is good for you, Abuna. That's good for you, katanya. Kalian keterlaluan. Ketawa mereka terpingkal-pingkal. Akhirnya saya simpan aja ke belakang. Karena segini itu bisa masuk kantong celana. Saya tutupin. Kurang ajar mereka. Tapi kalau firman Tuhan datang kepadamu, Anda tidak perlu minum obat kuat. Bapak Abraham sudah tua, saudara. Anda mengerti maksud saya? Mau begini? Sembah Tuhan. Sakah. Ini bukan hanya makna simbolik secara seksual. No. Mungkin Anda sedang terpuruk dalam pekerjaan. Mungkin Anda sedang terpuruk dalam pelayanan. Mungkin Anda sedang dalam segala hal. Tapi orang-orang yang menyembah Tuhan akan berada di dalam kemenangan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Kita kemarin bawa pulang beberapa ya. Obat itu. Capri Abuna nanti. Free. Anak berikutnya. Pak Johan mau? Saya kasih nanti. Bauman mau? Saya kasih. Oh, ada di rumah. Jimmy mau? Ellen? Anak ketiga. Dodi mau? Mau. Ya. Anda mengerti maksud Abuna? Abraham mendapatkan hal yang mustahil. Jangan pernah berkata bahwa ini mustahil aku alami. Kemarin waktu Abuna pulang ke Holy Land, pergi ke Holy Land, ada 4 tanda yang sangat dahsyat. Sudah sharing Abuna kan? Di foto itu. Tiang awan itu benar-benar turun. Awan turun. Sampai kita, itu awan turun. Ambil video cepat. Turun. Tiang dia. Hanya yang sempat video itu yang depan-depan, yang dekat Abuna. Yang belakang sibuk sendiri. Di lembah Ayalon itu ada api. Kelihatan itu api. Foto cepat. Sesuatu yang supernatural. Di atas lembah batu lompatan itu tiba-tiba di bawah matahari itu ada seperti sayap. Ayo cepat foto, cepat. Cepat fotoin. Hilang itu cepat, itu berlalu cepat. Jadi tanda supernatural itu akan menyertai orang-orang yang sakah. Dan Abraham mendapatkan tanda supernatural. Dari tidak mungkin menjadi mungkin. Rahim istrinya udah mandul. Ibaratnya itu dalam bahasa Ibrani artinya mandul itu udah rahimnya udah kering. Seperti buah apel, kalau busuk itu kan mengkerut. Nah seperti itu digambarkan. Sudah tidak mungkin ada kehidupan lagi, udah kering. Tapi kalau sakah,
Tuhan akan membalikkan keadaan. Haleluya. Kita akan berdoa supaya Anda nggak usah jauh-jauh ke Israel untuk menerima berkat itu. Abun akan mendoakan kita semua hari ini. Satu lagi, Zakaria. Zakaria pasal 14 ayat 17. Dodi maju ke depan. Abuna batuk, saudara, agak batuk. Tapi jangan khawatir ya. Bukan COVID. Mungkin alergi. Coba nak. Zakaria 14 ayat 17. Ini penting sekali. Saudara dapat berkat dengan pengalaman Abraham. Dia udah nyerah dalam hidup. Anak laki-laki, bayangkan seluruh hartanya akan diteruskan kepada Eliezer. Dia kerja susah payah, legasi warisannya diserahkan kepada orang lain. Dia tidak mungkin memiliki anak secara biologis. Tapi karena dia sakah. Mari kita hidupkan kembali itu di gereja kita, saudara. Ya, jangan malu untuk menyembah Tuhan. Kasih tahu kiri kananmu, jangan malu untuk menyembah Tuhan. Pulang itu bawa berkat kita. Lihat ini. Ini peringatan buat kita. Zakaria sudah memberikan nubuatan mengenai itu. Betapa pentingnya kita sakah terhadap Tuhan. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi, artinya kaum-kaum suku-suku di bumi, tidak datang ke Yerusalem untuk sujud sakah kepada Raja Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Setiap kali hujan di tanah suci adalah berkat. Dan kami menerima berkat itu. Berkali-kali hujan. Kita sakah kepada Tuhan. Sebab kalau kita tidak sakah, tidak akan turun hujan dalam hidup kita. Hujan adalah berkat. Hujan akan membuat tanahmu subur. Hujan akan membuat apa yang kau tanam jadi hidup. Hujan adalah berkat. Masih ingat buku Abuna? Hujan membawa berkat. Siapa yang belum dapat? Siapa yang belum dapat? Angkat tangan. Siapa lagi yang belum dapat hujan yang membawa berkat? Nanti minta sama Bu Aurel atau sama Pak Jimmy. Pulang nanti minta. Baca. Sakah. Kita akan berdoa. Siapkan dirimu, saudara. Terima kasih Tuhan. Kami menerima Jerusalem Blessing hari ini. Dan kami tahu berkat yang sama yang diterima oleh Bapa Abraham juga turun dalam kehidupan kami. Kau akan membuka setiap rahim. Dan kau akan menurunkan hujan. Dan kami pulang dengan mendapatkan firman. Mulai sejak saat ini, cara kami menyembahmu tidak akan pernah sama lagi. Kau sudah meletakkan satu dasar firman yang kuat tentang bagaimana cara kami harus sakah terhadap Tuhan. Menghormatimu seperti orang-orang Majus. Karena ada sesuatu yang akan kami dapatkan sesungguhnya. Materaikan itu Tuhan. Bawa C2CC Family, baik yang onsite maupun yang online, untuk mengalami firman Tuhan dimanapun mereka berada. Karena hidup mereka, hidup kami semua adalah hidup yang menyembah Tuhan. Biar di momen Natal ini kami bisa mengingat dan meneladani apa yang telah orang-orang Majus lakukan. Materaikan pengurapan itu, materaikan firman-Mu dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan, amin.
Kita dengarkan pengumuman. Shalom G2CC Family. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita diberkati oleh firman Tuhan dan merasakan jamahan dan lawatan Tuhan. Mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di gereja G2CC pada hari ini. Kami menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah G2CC, dan jika belum memiliki ibadah gereja yang tetap, kami menantikan kehadiran Bapak Ibu Saudara pada ibadah G2CC berikutnya. Nanti sore ada ibadah online pukul 5 sore di channel YouTube Pastor Sony Saluku. Pada hari Rabu tanggal 7 Desember ada firman online pukul 7 malam via Zoom dan YouTube bersama Abuna Sony. Dan pada hari Jumat tanggal 9 Desember pukul 5 sore ada Breakthrough Prayer. Dan pada hari Sabtu tanggal 10 Desember ibadah Youth diliburkan. Ibadah sekolah minggu pada tanggal 11 Desember pukul 7 WIB. Tanggal 10 mari kita ikuti serta acara donor darah. Jangan lupa ajak teman, saudara atau tetangga yang ingin donor darah. Harap mendaftarkan terlebih dahulu kepada Ibu Aurel. Pada tanggal 10 Desember ada perayaan Natal sekolah minggu pukul 15 WIB. Bapak Ibu Saudara dapat mengikut sertakan putra-putrinya untuk hadir dalam acara Natal pada tanggal 10 nanti. Demikian pengumuman pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya Bapak Ibu sambil menunggu acara sekolah minggu, anak sekolah minggu, coba lihat di atas ini. Bapak Ibu juga sudah menerima pembatas buku hari ini untuk mengingatkan. Ini acara gereja kita. Donor darah besok tanggal Sabtu, tanggal 10 hari Sabtu. Abuna ikut. Siapa yang belum ikut? Belum daftar? Ayo ikut. Persoalan diterima atau tidak nanti urusan nanti. Pokoknya daftar dulu. Nanti daftarnya sama Bu Aurel, ya Bapak Ibu. Saya mendapat laporan ada yang badan-badannya besar itu pada takut. Takut sama jarum suntik yang kecil. Aduh. Ya. Novika mana? Novika. Ferry suruh ikut itu. Pak Rahmat, badan-badan besar itu. Donor darah hari Sabtu ya, Bapak Ibu, jam 9. Kalau ada tetangga Bapak Ibu, karena kalau kita memanggil PMI minimal 50 orang. Dan kita harus, itu juga sehat ya, untuk recycling darah kita. Lalu sorenya, jam 3, kita ada acara Natal sekolah minggu di sini. Kalaupun masih Bapak Ibu ingin mengundang tetangga, masih ada yang lupa, oh ya saya lupa undang ini, si A, si B, si C, dia punya anak kecil, tidak apa-apa, boleh diundang. Nanti minta undangannya pada Ibu Marlina ya. Marlina ya. Dia ketawa dia. Ya, lalu ini ada 4 event acara kita, yaitu kebetulan ini Sabtu Minggu tahun ini ya. Jadi nggak ada libur. Sabtu Minggu. Kita juga nanti akan beberapa tamu anak-anak rohani dari luar kota akan datang. Mungkin nanti jemaat akan saya minta tolong juga untuk jemput mereka di hotel, Bapak Ibu. Mereka sudah mendaftar, mereka sudah cari hotel sendiri sih. Jadi mungkin antar jemput saja. Mereka sampai akhir tahun nanti. Tanggal 24 dan tanggal 25. Tanggal 24 dan tanggal 25 kita adakan jam 5 sore. Ya, Christmas Eve. Biasanya kita penyalaan lilin di situ sore hari, lalu perayaannya besoknya tanggal 25. Tahun ini kita tidak mengadakan Christmas berkunjung Christmas Carol. Kita datang ke rumah biasanya ya. Biasanya kami membagi tim datang ke rumah-rumah jemaat, bawa kado Natal, nyanyi di depan pintu, bukan ngamen ya. Perayaan Natal secara keluarga, Abuna akan biasanya mengutus ke rumah-rumah jemaat, tapi tahun ini kita tidak. Kita berdoa tahun depan, kita Christmas Carol ini. Ya. Lalu
minggu depannya acara tutup tahun jam 19 malam, jam 7. Bapak Ibu yang ingin kesaksian apa yang sudah Tuhan kerjakan sejak tertanam di gereja ini, mendengar firman, mengalami lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, Bapak Ibu tolong nanti daftar ke Aurel atau ke Abuni. Abuni, aku mau bersaksi. Ya, juga nanti kita akan mix karena pelaksanaannya hybrid. Jadi akan semua anak-anak rohani Abuna nanti akan kumpul juga, jemaat-jemaat kita online juga akan kumpul menyampaikan kesaksian online pada jam itu. Nanti ada bakar-bakar sate di sini. Sate sama apa lagi tuh? Banyak ya. Kita tanggal ini kita apa itu, bawa makanan perjamuan kasih. Ya, disilakan. Nanti silakan kalau Bapak Ibu mau bawa sesuatu hubungi Aurel. Panitia kali ini adalah tim Asher, ya, juga Pak Henry. Dan kita biasanya lanjut sampai jam 12 malam. Biasanya setelah ada acara ibadah selesai sih ada jemaat yang pulang, tapi ada juga yang tinggal nunggu sampai jam 12, kita akan berdoa bersama-sama. Lalu kita KKR tahun baru pada tanggal 1 Januari hari Minggunya. Karena kita udah doa malam, bangun pagi agak susah ya. Kita akan undur jam khotbah, jam ibadah kita dari biasanya jam 7 menjadi jam 8. Nah, khusus untuk tanggal 1 Januari, PR buat kita jemaat G2CC Family maupun bagi Bapak Ibu yang ada di rumah. Tolong siapkan benda yang berkaitan dengan pekerjaan Bapak Ibu. Yang berhubungan dengan pekerjaan. Abuna nanti akan mendoakan itu. Kita akan angkat di hadapan Tuhan, kita doakan, dan sepanjang tahun ini Abuna melihat apa yang kita doakan dari pekerjaan di awal tahun itu benar-benar mengalami breakthrough dan hal-hal yang luar biasa. Apalagi ini masa pandemi, tetapi ternyata Tuhan bekerja di tengah-tengah kita dengan luar biasa. Bawa kembali bagian-bagian dari pekerjaan saudara. Kalau Bapak Ibu bawa pengusaha roti, bawa rotinya, ya. Pengusaha, biasanya Pak Andrea saya paling senang itu lihat dia bawa suun yang besar, diangkat di hadapan Tuhan. Pengusaha rumah makan bawa panci atau bawa sendok. Kalau Bapak Ibu bekerja di kantor bawa target dan kertas-kertas kerja. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita mengawali pekerjaan kita di hadapan Tuhan dengan melibatkan Tuhan, dan kita tahu Tuhan yang akan menjaga kita. Ingat, mulai saat ini Abuna sudah memberikan penjelasan dan pengertian dasar mengenai mengapa kita harus menyembah Tuhan. Sahkah? Kita tidak boleh lipat tangan, kita tidak boleh diam-diam. Kita harus antusias di hadapan Tuhan karena kita akan mendapat berkat firman. Amin. Ya. Lalu akan ada masa-masa rel. Saya ulangi lagi. Tanggal berapa? Tadi udah diumumkan ya, tanggal berapa? Belum diumumkan. Nah, coba ditampilkan. Sabar ya. Sudah masuk slide? Udah. Ini hands on pudding art. Mana? Nggak bisa muncul di sini ya? Oh, kita ada acara masa-masa hands on pudding art. Ada biaya yang harus dikeluarkan karena ada bahan-bahan 50.000 pada hari Sabtu tanggal 17 Desember jam 8.30. Nanti daftarnya bisa kepada Ibu Aurel atau kepada pengerja. Ayo ikut Bapak Ibu ya. Kita belajar. Bapak Ibu yang suka masak, kita belajar sama-sama. Ada ilmu yang kita dapatkan. Ya. Itu saja Bapak Ibu. Kita akan berdoa bagi anak sekolah minggu dulu. Ayo sini.
geser ke sini supaya kapalnya nggak berat sebelah. Nanti kapal Nabi Nuhnya oleng. Mari kita angkat tangan kita arahkan kepada anak-anak kita, Bapak Ibu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa agar berkat-Mu turun atas hidup anak-anak kami. Sejak kecil mereka belajar mengenal Tuhan dan arahkan mereka seperti anak panah di tangan pahlawan. Berikan kepada mereka kepintaran, kecerdasan, karakter yang takut akan Tuhan, karakter yang baik, dan mereka akan menjadi terang. Dan melalui perkataan, perilaku, dan kehidupan mereka, mereka akan menjadi saksi Kristus di akhir zaman. Persiapkan mereka sebagai generasi-generasi Gideon yang terpilih. Generasi 300 orang itu Tuhan. Untuk melakukan peperangan dan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Berkati orang tua mereka. Dan juga kami berdoa untuk Natal sekolah minggu. Agar yang dilaksanakan minggu depan, Tuhan siapkan segala sesuatu yang kami perlukan. Dan Tuhan hadir. Dan ada banyak jiwa-jiwa dari anak-anak ini yang diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan. Amin. Jangan lupa ya, minggu depan Natal. Kita akan berdoa buat yang ulang tahun. Hari ini Ci Inge ulang tahun, Bapak Ibu. Terima kasih Ci Inge buat berkatnya. Nanti kita sama-sama ada perjamuan kasih di bawah. Selain Ci Inge, siapa lagi? Ayo Ci. Siapa yang berulang tahun? Aldo. Bu Leni. Ya. Siapa lagi? Mari kita bangkit berdiri. Happy birthday to you. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Sekali lagi, umur panjang. Umur panjang di tangan kananmu, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Sampai selamanya. Hip hip. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan, kami berdoa berkat anak laki-laki milik pusaka Tuhan turun atas Aldo. Berikan masa depan yang baik. Seperti firman-Mu katakan, umur panjang di tangan kanan, kekayaan dan kehormatan ada di tangan kiri. Urapi anak ini Tuhan, menerahkan seperti anak panah di tangan pahlawan. Terjadi percepatan dalam kehidupannya. Kami tahu hal-hal baik akan dia alami dan dia terima dari Tuhan di usianya yang sudah bertambah ini. Makin dewasa di dalam Kristus, dan tangan Tuhan yang kuat ada di atasnya. Juga berdoa untuk Ibu Leni, Tuhan berkati. Terima kasih atas pertambahan usianya Tuhan. Juga di dalam wedding anniversary, Tuhan berkati suami istri, pakai sebagai alat Tuhan yang hebat. Dan keluarga ini mereka akan melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidup mereka. Berkati Pak Hartono, berkati Bu Leni, beri kesehatan yang baik kepada mereka. Umur panjang ada di tangan kanannya, kekayaan dan kehormatan ada di tangan kirinya. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur buat Ci Inge yang hari ini juga berulang tahun. Berkat-Mu turun atasnya. Dia akan melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupnya. Dia melihat anak-anak dari anak-anaknya. Tuhan berikan kepadanya umur yang panjang, tubuh yang sehat, hati yang makin mengasihi dan cinta Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan hatinya Tuhan, bekerja untuk melakukan percepatan. Tuhan pakai hidupnya sebagai alat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kesempatan boleh melayani Tuhan hari ini. Kesempatan buat mendengar firman-Mu. Kesempatan untuk menyembah-Mu. Kesempatan untuk nabur untuk pekerjaan-Mu. Kesempatan untuk berfellowship. Kesempatan untuk menjadi bagian dari kegerakan Tuhan. Kami pulang tidak dengan tangan kosong hari ini, tapi kami pulang dengan berkat-berkat yang Tuhan sediakan kepada kami, baik berkat jasmani terlebih berkat rohani. Terima kasih buat anak-anak-Mu yang setia. Dan bagi mereka yang sedang berada di luar kota, tidak bisa bergabung bersama-sama dengan kami, berkat yang sama juga turun dalam kehidupan mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan.
Kami juga berdoa untuk acara-acara Natal di gereja kami. Sampai pada awal tahun, bekerjalah Tuhan, persiapkan, berikan cuaca yang baik. Bekerja untuk panitia. Kami tahu yang jauh lebih penting adalah kehadiran Tuhan. Dan kami sungguh mengharapkan itu terjadi. Buka kedua tanganmu dan pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertaimu dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kalian kedua. Yang menerima berkat Tuhan berkata, amin.